Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat pola dasar badan wanita. Tapi sebelum itu aku ingin mereview kembali beberapa karya aku dibuat dengan cara yang sama dengan pola yang akan kita buat ini. Untuk beberapa karya yang lain teman-teman bisa klik link yang ada di atas. Simak video ini sampai selesai. Jika nanti ada hal yang belum teman-teman pahami silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Kita gunakan untuk mencari pinggang terkecil dari tubuh customer. Jadi ini kita ikat pada pinggangnya. Yang pertama kita ukur lingkar dada dari sekeliling badan melalui dada terbesar dari tubuh customer. Ini dapatnya 82. Aku nggak masukin jari di sini, tapi nanti aku tambahin ukurannya. Ya tergantung model bajunya. Kalau press body biasa tambahkan 2 atau 4 cm. Kalau untuk baju kerja antara 4 sampai 6 cm. Kalau untuk baju shirtnya atau gamis-gamis biasanya 8 sampai 10 cm untuk penambahannya. Kita ukur panjang muka dari pangkal pundak sampai ke garis pinggang. Ya, ini dapatnya 40 cm. 40 cm ini sudah untuk ukuran orang yang tinggi ya. Ini aku biasanya paling maksimal 40 cm. Setelah itu kita ukur lagi lingkar pinggang. Lingkar pinggang sama dengan garis pinggang. Ini aku ukur pas. Nanti kita kasih penambahan untuk pelonggaran boleh. Kita ukur lebar pundak dari ujung pundak kiri melalui tengkuk sampai ujung pundak kanan. Ya, seperti ini. Ini dapatnya 38 cm. Di sini kita tahan, letakkan titik 0 lalu turun ke bawah, ketemu panjang lengan. Ya tergantung permintaan customer, lengannya mau berapa. Oh ya teman-teman, ini bajunya sedikit kebesaran karena memang bukan ukurannya pada kaki ya. Selanjutnya kita ukur lingkar ketiak. Masukkan pita di bawah ketiak seperti ini, lalu masukkan 2 jari. Nah ini karena nggak ada lengannya ya, jadi ukurannya kurang pas. Selanjutnya kita ukur lengan atas. Sama kalau untuk baju standar 2 jari, tapi kalau untuk baju longgar tambahkan 3 jari seperti ini. Kemudian ke bawahnya tergantung model lengannya. Kalau misalnya lengannya lonceng berarti kita perlu mengukur lingkar siku. Tapi kalau lengannya biasa tinggal lurus saja langsung ke lubang lengan. Ini biasanya ya 22, 24, 26 tergantung orangnya. Panjang baju ke bawah aku ngukurnya enggak dari pundak tapi dari sini, dari garis pinggang tinggal ditarik saja mau bawahnya sampai berapa senti ya. Mungkin itu saja ya untuk pola dasar yang biasa aku ukur. Kalau untuk baju setengah lingkaran kita hanya perlu pola dasar saja, tidak perlu lingkar panggul. Nah, kalau misalnya bajunya nanti berbentuk mermaid atau apapun, kita perlu mengukur bagian panggul ya, bagian panggul bawah. Nah, untuk bagian panggul kita mengukurnya keliling lingkar panggul terbesar. Seperti ini 90, nanti kita tambahkan 2 cm atau 4 cm tergantung permintaan customer mau pelonggarannya berapa. Udah. Jangan lupa juga kalau sudah mengukur lingkar panggul, ukur juga tinggi panggulnya dari garis pinggang ke puncak panggul tertinggi agar kita tahu meletakkan panggulnya tadi di mana. Oke teman-teman, sekarang kita langsung coba membuat pola dasar badan wanita. Oke teman-teman, ini ukurannya, ukuran salah satu badan customer aku, bukan ukuran yang tadi ya. Karena yang tadi ukurannya enggak real, tubuhnya enggak utuh ya. Lingkar dada 87, penambahan 4, panjang muka 38, lebar pundak 38, lingkar pinggang 73, penambahan 2. Ini untuk panjang lengannya, dan ini lingkar lengan 43, 34, 22. Penggaris ini wajib punya ya, paling tidak penggaris yang sejenis walaupun tidak seperti ini. Kalau teman-teman mau pada
kain bisa dengan cara kainnya dilipat 2. Kalau koran tetap kita lipat 2, tapi kan atas bawahnya harus benar-benar sama rata. Ini tadi 2 lapis ya. Pertama kali kita ambil panjang muka 38, turun lingkar leher. Untuk lingkar dada minimal 90, itu aku ambil 9 untuk leher depan. Untuk leher belakang 2 cm. Lebar pundak 38, ini kita bagi 2 berarti 19. Di sampingnya lingkar leher 8. Kita ukur kembali, ini tadi 38 harus sama. Sekarang kita tarik garis lurus ya, ini juga tarik garis siku saja ke bawah. Untuk turun bahu ini kita tandai untuk bagian depan 4 cm, untuk bagian belakang 3 cm. Ini aku umumnya menggunakan 3 dan 4 cm, tapi kalau misalnya lingkar dadanya lebih besar, kita bisa tambahkan lagi ya, mungkin 4,5 atau 4,5 dan 3,5 dan seterusnya. Lalu untuk lingkar lengannya ini 43, kita bagikan 2 berarti 21,5. boleh ambil 21 saja, boleh ya. Dari 21 tadi kita bagi 2, 10,5. kemudian 21 tadi kita bagikan 3, 7 ya, dibagi 3 berarti di sini. Aku ulangi teman-teman, ini untuk turun bahu bagian belakang, ini untuk turun bahu bagian depan 3 cm 4 cm, dan ini untuk masuk kerung lengan bagian belakang, ini untuk masuk kerung lengan bagian depan. Untuk bagian belakang kita masukkan setengah cm saja. Untuk bagian depan kita masukkan 2 cm. Sekarang kita temukan titik-titiknya. Ini kita temukan dengan pangkal leher. Ini juga kerung leher juga. Oke. Untuk bagian belakang segitu kurang lebih. Untuk bagian depan kita garis miring. Lalu lengkungkan. Oke. Sekarang dari titik turun lingkar ketiak tadi, kita ketemu lingkar dada di sini. Lingkar dadanya 87 ditambah 4 itu 91, dibagi 4 ya. Ini dibagi 4. Hasilnya itu 22,75, jadi kita ambil 23 saja. Ya, di sini 23 berarti. Kemudian lingkar pinggang 73 ditambah 2 75, dibagi 4 18,75, kita ambil 19, boleh. Nah 19 ini kita tambahkan untuk kupnat 3 cm ya, berarti 19 22, berarti di sini. Dari ini
titik ini kita garis untuk lingkar dada. Temukan titik lingkar dada dengan titik bahu belakang melalui kerung ketiak belakang seperti ini. Oke, sekarang yang bawah melalui titik ini ketemu di sini untuk kerung depan. Itu kerung ketiaknya selesai. Lalu kita temukan lingkar dada dengan lingkar pinggang. Garisnya jangan kebalik ya. Oke, ini selesai teman-teman. Sekarang kita cari hook knot. Ini tadi 22 cm, kita kurangi 2 berarti 20 cm. 20 cm kita bagi 2 jadi 10 ya. Jadi titik tengah hook knotnya 10 cm. Berarti di sini juga 10 cm. Ini kita garis untuk tengah hook knot. Ya, untuk hook knot bagian depan kita turunkan 3 cm dari garis dada. Untuk bagian belakang sama dengan lingkar dada ya, segini. Oke, untuk lebarnya teman-teman tadi kan penambahan 3 cm, berarti nanti kiri kanan tinggal kita cubit 1,5. Aku biasanya cukup gambar garis lurus saja, nanti tinggal cubit kiri kanan langsung kita jadikan hook knot. Sebelum kita gunting teman-teman, lingkar kerung lengannya boleh kita ukur kembali. Yang ini 20,5, yang ini sama 20,5 juga, berarti 41 cm. Selisih 2 cm ya, dengan ukuran itu tidak jadi masalah ya, karena nanti pas kita jahit ini bentuknya kan serong, biasanya itu nanti ketarik, daripada kebesaran kerung lengan sulit sekali mau dikecilkan. Jadi lebih baik nanti kalau misalnya kekecilan kita besarkan. Jadi teman-teman, sebelum kita potong, agar bagian depan dan belakang tidak bergeser, boleh kita sematkan jarum pentul saja. Oh ya teman-teman, ini rumusnya karena aku memang rumusnya ini rumus otodidak, jadi ini rumusnya nggak ada yang benar-benar rumus pasti ketetapan seperti itu. Jadi aku pakai kira-kira semua ya. Kalau misalnya segini deh, oh kurang, nanti kita tambahkan. Kalau misalnya segitu lebih, nanti kita kurangkan, seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus sama satu materi saja. Ini hanya cara aku. Kalau teman-teman punya cara lain silahkan. Tapi alhamdulillah aku selama menjahit pakai cara ini, customer aman-aman saja. Ini untuk panjang mukanya tadi 38. Kalau misalnya bahannya sedikit berat, itu boleh kita kurangkan ya 1-2 cm. Karena aku pernah jahit bahannya cukup berat, jadi setelah selesai ternyata pinggangnya sedikit turun ya. Jadi semua itu kita kondisikan sesuai karakter kainnya. Jadi kita gunting yang bagian belakang terlebih dahulu. Sudah selesai yang bagian belakang, boleh kita ukur tadi panjang hook knotnya 17 ya yang bagian belakang. Nah, kita lepas jarum pentulnya, buka. Ini untuk bagian belakang. Sekarang dari yang ini kita potong sesuai pola bagian depan. Ini untuk kerung lehernya itu standar yang aku gunakan ya teman-teman.
Kalau misalnya lingkar dadanya 90 berarti aku turunnya 9, sampingnya 8. Kalau misalnya lingkar dadanya 100 berarti turunnya 10, sampingnya 9. Oke, ini selesai. Sekarang kita buat kupat yang bagian belakang. Samakan, ini tadi 10 cm masuknya, juga 10 cm, tingginya tadi 17 cm ya. Ini sudah selesai untuk badannya. Bagian sisi di sini teman-teman, bagian ini kita lihat model bajunya. Aku biasanya kalau bajunya putusan pinggang ini biasanya dinaikkan 1 sampai 1,5 cm. Tapi kalau bajunya langsung nggak ada potongan pinggang, lurus saja, ini dinaikkan pas bagian bawah bajunya. Aku kasih contoh saja ya, ini 1 cm saja naiknya. Boleh gunakan penggaris panggul. Seperti ini. Untuk bagian bawahnya biasanya aku baju apapun jenisnya aku hanya membuat pola dasar saja teman-teman. Untuk selanjutnya kita tentukan pada kain, kecuali bajunya pecah pola, jadi kita harus potong-potong polanya di bagian ini. Sekarang kita buat pola bagian lengan. Sama ya, aku masih menggunakan korannya masih kita lipat, tapi untuk bagian lengan yang kita gambarkan yang bagian lipatan. Pertama kita ukur panjang lengan 50, kemudian yang kita ambil ini lingkar bahu atas 34 dibagi 2, 17 ya. Ukur kembali 50 cm. Turun puncak untuk lingkar dada 90 boleh kita ambil 12 cm ya. Kalau 80 11 cm, kalau 100 13 cm. Itu salah satu cara aku. Ini tadi 17 cm. Kita tarik garis lurus dari sini. Nah, ini garis ini tadi kita bagi 2 untuk bagian belakangnya ya. Ini sebagai titik bantu, sebenarnya mau kita bagi 4. Ini untuk bagian belakang. Untuk bagian depannya kita bagi 3. Aku kira-kira aja biasanya begini. Oke, sekarang kita buat kerungannya. Untuk bagian belakang dari sini lurus aja, baru naik ke atas seperti ini ya. Oke, di sini jangan terlalu patah ya, sedikit dilengkungkan. Untuk bagian depan kita turunkan di sini sekitar setengah sampai 1 cm. Nah, turunkan sedikit seperti ini. Lalu baru naik seperti ini. Oke, ini ya garis yang paling dalam yang kita ambil. Kita ukur kembali lingkarnya yang belakang. Ini aku ambil garis yang paling dalam ya. Aku kalau untuk buat kerungan ini hanya diukir-ukir saja seperti ini teman-teman. Kalau ukurannya cocok nanti lanjut, kalau enggak kita ukir lagi.
Ini 22. Yang bagian depan. Ini sama 22 juga, berarti 44. Lingkar ketiak pada badannya tadi kita ketemunya 41 ya, sisa 3 cm itu pas. Kerung lengan harus lebih besar daripada kerung ketiak agar nyaman dipakai. Lalu langsung kita ukur lingkar lubang lengan 22 cm, berarti 11 ya, dibagi 2. Lanjut, langsung kita tarik garis menggunakan penggaris panggul. Oke, selesai. Sekarang langsung kita gunting. Seperti tadi, gunting yang bagian belakang terlebih dahulu. Awas, hati-hati jangan patah guntingannya di sini, harus sedikit belok. Lalu kita buka dan kita gunting bagian ini. Oke, selesai teman-teman untuk lengannya seperti ini. Ini lengan bagian depan, ini lengan bagian belakang. Jangan kebalik menjahitnya, yang bagian depan harus lebih kering. Oke. Dan ini bagian ini badannya, ini bagian lengannya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman boleh tanya di kolom komentar, akan aku jelaskan sejelas-jelasnya. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar aku makin semangat bikin konten yang bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum.